Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Para pendengar yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebelum Ana berbicara tentang apa yang ingin Ana sampaikan, izinkan terlebih dahulu Ana memperkenalkan diri Ana. Ana bernama Rifki Azhar Nasution dari Fakultas Usuluddin, yaitu bergabung dalam Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah Fiqh Muamalah dengan nomor NIM 2001-1209 dengan dosen pengampu Al-Ustaz Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI Hafizahullah Ta'ala. Ini merupakan sebagai salah satu syarat tugas dalam menyempurnakan mata kuliah yang diampu oleh beliau dalam mata kuliah Fiqh Muamalah. Di sini insyaallah taala Ana akan berbicara tentang masalah kedudukan harta di dalam agama Islam. Ternyata harta itu memiliki kedudukan dalam agama kita. Dan ini merupakan salah satu bahasan yang harus kita bahas. Dan juga harta itu termasuk bagian dalam pembahasan ad-daruriyatu al-khamsah, yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Dan di sini harta itu termasuk bagian yang kelima. Tanpa memperpanjang untuk pembukaan, karena kita dibatasi oleh waktu dan juga terbatasan ilmu. Di sini insyaallah kurang lebih ada sekitar 4 poin yang akan Ana sampaikan tentang masalah kedudukan harta dalam agama Islam. Bahwasanya Islam memandang harta itu yang pertama, harta itu adalah sebagai amanah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum. Yang maknanya, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan Allah kepadamu. Dan di sini perintah kepada manusia yang Allah berikan kepadanya harta untuk saling berbagi kepada yang lainnya, saling berbagi dalam masalah karunia Allah. Dan ini adalah menunjukkan harta itu sebagai amanah. Kemudian yang kedua, harta adalah sebagai permainan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita melalui salah satu surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurauan serta perhiasan yang banyak manusia itu saling berbangga-bangga dan serta berlomba-lomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan harta itu sebagai permainan. Kemudian yang ketiga adalah harta itu sebagai ujian keimanan. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya harta sebagai ujian keimanan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan hartamu, anak-anakmu itu merupakan cobaan bagimu. Adapun yang keempat atau yang terakhir dalam pembahasan yang Ana bawa,
bahwasanya harta itu sebagai bekal ibadah. Karena untuk melaksanakan perintahnya seperti melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui zakat, infak atau sedekah atau yang lainnya, dan di sini membutuhkan suatu harta, dan harta yang di sini menjadi suatu bekal agar kita bisa beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memberikan sesuatu kepada kita kabar bahwasanya harta itu bisa menjadi bekal ibadah kepadanya. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang hukum memiliki harta. Ini termasuk bagian dalam pembahasan namanya al-mawsu'ah al-fiqhiyah secara fikih. Bahwasanya kalau secara fikih ada sekitar 5 hukum yang menjadi sifat memiliki suatu harta. Ada kalanya dia menjadi wajib apabila kalau seumpamanya itu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, serta mencukupi dirinya dari keluarganya dari sifat meminta-minta. Dan ini hukumnya wajib agar kita terhindar dari sifat-sifat yang meminta-minta. Adapun yang kedua, hukum memiliki harta menjadi sunnah apabila kalau seumpamanya ingin melapangkan orang-orang fakir, menyambung silaturahim, memberi hadiah kepada teman atau lain sebagainya. Adapun yang ketiga, hukumnya menjadi mubah apabila harta itu memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan berhias dan menikmati. Adapun yang keempat menjadi makruh dengan tujuan berbangga-bangga atau bermegah-megahan. Adapun yang kelima, harta itu kepemilikannya menjadi haram apabila pendapatannya dari sesuatu yang haram seperti suap, riba atau yang lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan dalam masalah pendudukan harta dalam Islam, karena kita dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh ilmu. Kurang lebih Anda sampaikan, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat buat Anda pribadi dan juga buat pendengar semuanya. Mungkin kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.